sudah lega, sangat lega karena rencana undang-undang KUH pidana ini bisa kita selesaikan yang selama lebih dari hampir 4 tahun lah. Ya, kita coba bergumul terus, banyak kontroversi, banyak perdebatan, ya. Tetapi tentunya tidak mungkin semua bisa dibuat secara sempurna. Ya, pemirsa, lembaga legislatif di DPR nampaknya memang dalam situasi yang serba salah. Ketika bertahun-tahun ada program legislasi nasional yang tak kunjung tuntas, namun di penghujung masa tugasnya yang akan segera berakhir dalam kurang dari 1 bulan ke depan ini dengan mengebut sejumlah rancangan undang-undang, itu juga menuai kontroversi dan mendapat banyak kritikan dari publik. Salah satunya adalah rancangan RKUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat sejumlah pasal kontroversial. Kita lihat apa saja pasal-pasalnya, tentu ada banyak, tetapi kita coba akomodir beberapa di antaranya. Yang pertama adalah pasal 419, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana penjara paling lama 6 bulan, atau denda juga paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Ini satu poin. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Pasal 414 adalah ini menunjukkan alat kontrasepsi. Ini artinya setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak, termasuk dari orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, mungkin dalam konteks untuk pendidikan seks di usia dini, ini juga bisa terancam pidana dengan denda paling banyak kategori 1. Kemudian kita lanjut lagi, pasal kontroversial dalam RKUHP, pasal 251, 470, 471, 472, ini berangkaian, tetapi kita lihat di sini adalah dari pasal 471 yang menyebutkan setiap orang yang menggugurkan kandungan atau aborsi dengan persetujuannya dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ini termasuk orang yang mempengaruhi dan orang yang menggugurkan kandungannya, dan juga tenaga medis terkait bidan dan juga dokter, ini dijerat. Kemudian kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Pasal berikutnya adalah pasal 219 dan 241, penghinaan terhadap Presiden, Wapres, dan juga pemerintah. Ini juga yang tak kalah menuai kontroversi, yaitu di mana setiap orang yang mempertunjukkan tulisan atau gambar yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden, Wapres, dan pemerintah. Ini jadi spesifik, dibagi-bagi lagi. Ada Presiden, Wapres, kemudian pemerintah, dengan maksud agar isinya diketahui dan berakibat terjadinya keonaran, bisa dipidana dengan ancaman maksimal atau paling lama 4 tahun 6 bulan penjara. Kita lanjut lagi ke pasal berikutnya, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong. Setiap orang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong dan bisa mengakibatkan keonaran atau kerusuhan, bisa dipidana penjara paling lama 4 sampai 6 tahun penjara. Ini tentu juga akan bersinggungan dengan Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 236 tentang berita tidak pasti. Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau tidak lengkap, sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan keonaran, dipidana penjara paling lama 2 tahun. Ini pasal-pasal yang memicu kontroversi di RKUHP yang kabarnya akan segera disahkan oleh DPR pada akhir bulan September ini. Kemudian menuai banyak respon dari masyarakat, ada yang membuat petisi. Ada teman-teman mungkin yang sudah ikut menandatangani petisinya. Kabarnya sudah mencapai ratusan ribu yang menandatangani untuk meminta RKUHP ini dibatalkan atau mencabut poin-poin yang kontroversial. Saya kalau lihat dari beberapa poin tadi, salah satunya termasuk misalnya soal pencemaran nama baik terhadap presiden begitu ya, penghinaan terhadap presiden. Saya rasa ini kok sedikit berlebihan juga. Seolah-olah Indonesia ini setengah-setengah dalam berdemokrasi. Kalau dilihat dengan teliti ya, ini problem pokok dari undang-undang ini adalah sejumlah pasal masuk terlalu jauh ke ranah privat. Terlalu jauh. Dan itu agak annoying untuk orang seperti saya. Gitu. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai insan pers. Sejumlah pasal itu potensial mengganggu
dan sangat mengganggu kebebasan pers. Bahkan itu menarik mundur demokrasi kita gitu. Itu soal penghinaan, memfitnah dan lain-lain, itu pasal karet. Lalu kemudian di situ bisa masuk. Lalu kemudian berita bohong atau saya setuju bahwa berita bohong Kalau berita bohong, ya. tidak boleh gitu. Tetapi kan tidak bisa kemudian kalau pers melakukan itu lalu kemudian itu dia dipidana karena dia tunduk pada undang-undang pokok pers. Kalau di televisi tunduk pada undang-undang penyiaran, yang pemberitaannya adalah tunduk juga pada undang-undang pokok pers. Kalau lihat seperti ini menurut saya belum terlalu layak untuk secepat ini Sahkan. dialunnya. Karena memang ada kesan sangat tergesa-gesa dan tertutup bahkan. Betul, Bapak, ini kebanggaan setelah kita 100 tahun lebih atau 200 tahun menggunakan Produk penal hukum. code yang asalnya dari Belanda, yang Belanda mengutipnya dari Prancis. Lalu kemudian kita belum pernah punya sekarang. Sebuah kebanggaan bahwa itu bisa. Tetapi kalau lihat pasalnya begini, loh, kok ada beberapa langkah mundur. Kalian coba hitung misalnya soal orang yang pulang malam. Iya. Perempuan. Iya. Pulang malam. Apa Ada yang denda jadi masalah? Kalau dari sudah aman sekarang ini, Jurnalis, wartawan banyak yang pulangnya dini hari begitu. Bisa dibayangkan teman-teman kita yang misalnya harus siaran pagi begitu yang dari malam baik. itu harus Ini berangkat sudah dari memicu rumah. kontroversi, kemudian juga sudah ada yang menggagas petisi menolak RKUHP ini. Tidak bisa langsung hadir, tapi bisa diwakili langsung dari masyarakat pemantau peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mas Dio Asar Wicaksono yang sudah siap untuk bergabung dengan kami. Mas Dio, silakan bergabung. Oke. Dan masih akan bergabung di segmen berikutnya ya. Tidak apa-apa diperkenalkan. saya ingin mengatakan satu hal. Nanti Soal di segmen presiden berikutnya. tadi ya. Kan itu kan kita susah membedakan, mungkin harus dibedakan betul kritik sosial dan memfitnah gitu. Itu Ya, karena memang pasal-pasal di RKUHP ini dinilai akan membuka celah kewenang-wenangan yang selebar-lebar, celah kewenang-wenangan yang dipersalahgunakan selebar-lebarnya, kemudian adanya bisa menjadi multitafsir sehingga kemudian justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya pasal-pasal kontroversi seperti pasal karet tadi, pasal 419 mengenai cohabitation atau kumpul kebo, pasal 470, 471, 472 mengenai aborsi yang banyak kemudian menilai pasal ini sangat diskriminatif dan sangat rentan mengkriminalisasi kaum perempuan. Tidak hanya kaum perempuan tapi juga anak-anak, kaum rentan itu termasuk yang juga berpotensi untuk dikriminalisasi ke depan. Tapi saya ingin mengutip ada yang mengatakan seperti ini. Mungkin Bang Don juga bisa mengomentari soal ini bahwa pidana itu dikatakan solusi yang paling gampang. Menjadi tameng akan masalah yang sebenarnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bisa menjurus ke over kriminalisasi yang tidak sesuai dengan hak-hak yang sebenarnya telah diatur dalam sebetulnya konstitusi. ini kan soal literasi kepada masyarakat. Makin terdidik masyarakat itu, sebetulnya hukum-hukum kayak begini itu tidak perlu berlaku. Itu kira-kira. Karena kita sudah hidup dalam norma dan etika dalam norma dengan standar yang tinggi. Jadi itu problem. Tetapi kan tidak harus dijawab dengan cara begini. Tugas kita untuk membuat peradaban kita itu makin baik. Oke, baik, kita jeda dulu terlebih dahulu. Kita akan panggil nanti untuk bergabung Mas Dio Asar Wicaksono dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nanti kan berbincang-bincang lagi lebih jauh. Mas Dio, silakan kita bergabung, tetap bersama. Halo Mas Dio. Halo apa Mas Dio. kabar? Luar biasa. Tahun berapa di UI? Oh, 2008.